Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa sebelum dalam doa. Bapa dari surga, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu tercurah di sini, biarlah kami mempunyai fokus untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita sangat bersukaria karena kita bisa merayakan Pekan Paskah STTNI 2022. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan, Prodi Teologi tingkat 3. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema Pekan Paskah kita pada saat ini yaitu Kristus memerdekakan kita, Galatia 5 ayat 13. Ayat ini menceritakan bahwa kita yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus jangan menyia-nyiakan kesempatan itu, tetapi marilah kita pergunakan kesempatan itu untuk tidak melakukan dosa dan melayani kasih, melayani sesama dengan kasih Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus, hamba Allah. Dia menulis kitab ini kepada jemaat di Galatia. Dia mengingatkan kembali kepada mereka bahwa mereka yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, mereka yang sudah ditebus oleh darah Kristus, jangan menyia-nyiakan kesempatan itu supaya mereka tidak hidup dalam dosa atau tidak melakukan dosa lagi, dan mereka harus melayani sesama dengan kasih Tuhan. Itu yang Rasul Paulus yang ingin Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Galatia. Tema di dalam kitab Galatia ini yaitu keselamatan karena kasih karunia iman saja. Ada dua hal yang penting tentang kesempatan yang kita miliki. Yesus sudah memerdekakan kita. Yang pertama, kesempatan kemerdekaan untuk tidak hidup dalam dosa atau supaya kita tidak melakukan dosa lagi. Kenapa? Karena darah Yesus sudah tercurah. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan jangan pernah kita sia-siakan kesempatan ini. Jangan pernah kita abaikan kesempatan ini, karena kita hidup hanya satu kali saja. Kita hidup hanya sementara saja di dunia ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari kita pergunakan kesempatan ini. Mari kita pergunakan kemerdekaan ini untuk tidak hidup dalam dosa lagi, untuk tidak melakukan dosa lagi. Tetapi mari kita ubah, mari kita perbarui kehidupan kita, mindset kita, pikiran kita, yaitu untuk memuliakan nama Kristus, untuk menjadikan Kristus menang dalam kehidupan kita, untuk menjadikan Kristus senang dalam kehidupan kita setelah kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya, pergunakan kemerdekaan ini untuk tetap berdiri teguh dalam Tuhan, walaupun kita banyak pencobaan, tantangan, hambatan yang kita hadapi, permasalahan yang ada di depan kita. Mari kita selesaikan dengan membawa Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan mengenalkan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Saya yakin dan percaya kita mampu melewatinya karena ada Yesus bersama kita, karena kita sudah dimerdekakan, karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Selanjutnya, pergunakan kemerdekaan ini untuk hidup dalam roh dan kebenaran. Jangan selalu membawa hawa nafsu dunia, jangan selalu mengingini hawa nafsu keinginan daging, tetapi pergunakanlah kesempatan ini untuk hidup dalam roh dan untuk mau dipimpin oleh roh. Orang yang hidup di dalam roh pasti mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan dia akan menghasilkan buah-buah roh, dan buah-buah roh itu akan nampak dalam kehidupan kita, sehingga buah-buah roh itu dapat dinikmati oleh kita dan dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang hidup di dalam roh tidak gila hormat, tidak saling menantang, tetapi dia tahu bahwa dia sudah milik Kristus. Dia tahu bahwa dia sudah dimerdekakan. Makanya orang yang hidup dalam roh adalah orang yang mau dipimpin Roh Kudus, dan dia menghasilkan buah-buah roh. Sekali lagi, buah-buah roh itu dapat kita nikmati dan orang lain dapat menikmati buah-buah roh itu juga. Penerapan poin pertama dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pergunakan kesempatan ini. Mari kita pergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk tidak berbuat dosa, untuk tetap berdiri teguh dan hidup dalam roh dan kebenaran,
Supaya apa? Supaya kemerdekaan itu selalu ada dalam kehidupan kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah poin pertama yang perlu kita renungkan, yang perlu kita ingatkan, yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang ketiga, kesempatan kemerdekaan untuk melayani sesama dalam kasih Tuhan. Ayat 13c, melayani sesama dengan memelihara kasih Kristus. Jangan kita mementingkan ego kita, jangan kita mementingkan keperluan kita sendiri, tapi di saat kita melayani sesama, marilah kita melihat kebutuhan. Marilah kita melihat apa yang mereka alami sehingga kita bisa memberi apa yang mereka butuhkan dan kita dapat menampakkan kasih Kristus di tengah-tengah pelayanan kita kepada orang-orang di sekitar. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita memelihara kasih Kristus, ketika kemerdekaan itu ada dalam kehidupan kita melayani mereka dan kita menjadi tangan panjang Allah yang benar dan nama Allah dapat dimuliakan, dapat diagungkan melalui pelayanan kita dengan memelihara kasih Kristus. Selanjutnya melayani dengan kasih yang sungguh-sungguh, tidak ada kasih yang memilih satu sama lain, tetapi kasih yang sungguh-sungguh secara universal, dia mengasihi semua dengan sama rata, yang artinya saling menolong, saling membantu. Kasih yang sungguh-sungguh sekali lagi adalah kasih yang dari Allah, karena sekali lagi kasih banyak sekali menutupi dosa. Dapat kita lihat karena kasih Allah akan dunia ini, karena kasih Allah akan umat manusia, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, dan pada saat ini kita dimerdekakan oleh darah anak darah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melayani Tuhan demi nama Kristus, melayani sesama demi nama Kristus. Mari kita layani orang-orang yang di sekitar kita yang membutuhkan pelayanan kita, tetapi jangan kita bawa nama kita, mengagungkan nama kita, membesarkan nama kita, tetapi bawalah nama Tuhan, bawalah nama Kristus. Supaya apa? Supaya mereka yang belum kenal Kristus, supaya mereka yang belum bertobat dapat mendengar Kristus, dapat mendengar kesaksian kita melalui kehidupan kita sehari, dan nama Kristus dapat dimuliakan sehingga mereka bisa kembali ke jalan Tuhan, dan mereka juga bisa dimerdekakan melalui kita. Dan darah Yesus yang tercurah di kayu salib tidak sia-sia, tetapi darah Yesus yang tercurah di kayu salib bisa menyelamatkan semua umat manusia, termasuk kita yang sudah dimerdekakan oleh kasih Kristus. Sebagai penerapan poin kedua, hidup kita sudah dimerdekakan oleh Allah. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan oleh Allah, sebagai tanda jasa kita kepada Allah, kita harus melayani Dia dengan sungguh-sungguh, melayani Dia dengan hati yang setia, hati yang tulus, sehingga di pelayanan kita bisa memelihara kasih, melayani sungguh-sungguh, dan membawa nama Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini, pelajaran dari firman Tuhan bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita pergunakan kemerdekaan ini yang Tuhan berikan, yaitu untuk tidak berbuat dosa dan melayani sesama dengan baik. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, demikian firman Tuhan ini menguatkan kami bahwa kami sudah dimerdekakan oleh-Mu. Biarlah darah-Mu yang tercurah kepada kami tidak sia-sia, tetapi darah-Mu yang tercurah kepada kami dapat kami pergunakan untuk tidak melakukan dosa, melayani sesama dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Yesus, kemerdekaan selalu ada dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.